Ayah, Bunda, Sobat Muardi semuanya. Ketemu lagi di acara live streaming RSUD Dr. Muardi. Info seputar kesehatan anak Muardi. Asah, asuh, asuh. Anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Bersama saya ketemu lagi, jumpa lagi. Saya Dr. Lintang spesialis anak. 1 jam ke depan akan menemani Ayah, Bunda dan juga Sobat Muardi semuanya, tentunya dengan topik-topik info seputar kesehatan anak ya. Nah, hari ini kita sudah kedatangan nih narasumber yang sudah tidak asing lagi, sering berapa kali muncul ya, selain saya. Sampai bosan ini ya. Artinya berarti Dokter Andika ini hits, kece badan hits, karena sering muncul di Instagramnya Muardi. Selamat pagi Dokter Andika. Selamat pagi Dokter Intang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Dok. Semangat. Sehat. Sudah vaksin Dok? Sudah, besok rencana yang ketiga. Semangat ya. Ya, Dokter Andika ini adalah spesialis anak di bidang perinatologi ya, atau bidang bayi 0 sampai 30 hari ya. Iya. Atau istilahnya neonatus. Nah, sesuai banget dengan topik yang akan kita bawakan hari ini, akan kita diskusikan hari ini adalah tentang topik tentang keajaiban ASI. Nah, ini masih dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia yang diperingati minggu lalu pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Agustus, diperingati setiap tahunnya ya, World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Sedunia. Nah, ini terima kasih, saya sapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung di Instagram. Sudah banyak sekali yang sudah bergabung di Instagram. Ada Nadia, Sela, Kasbani ya, banyak sekali. Terima kasih yang sudah join di Instagram. Di Facebook juga yang sudah join di Facebook. Untuk Sobat Muardi ataupun Ayah Bunda yang mau menanyakan tentang topik-topik seputar ASI dan juga menyusui, silahkan klik di kolom komentar ya. Silahkan pertanyaannya ini, karena kita sudah menghadirkan narasumber nih yang oke banget sesuai dengan kompetensinya ya. Ya, Dokter Andika nih. Ya, Dokter Lintang. Ya, kita sapa nih, ini yang di Facebook nih, Samarinda hadir dari Salsabila ya. Terima kasih Ibu Salsabila dari Samarinda sudah hadir. Nanti kita sambil menunggu. Biasanya ada Sabang sampai Merauke ya. Dari Aceh, dari Kalimantan, dari Papua, luar negeri juga biasanya ada Dokter Lintang iya. ya. Hong Kong, Jerman, Belanda, wes komplit. Ya, terima kasih. Dari Ria FM Solo juga bergabung. Terima kasih. Silakan ya yang mau bertanya. Nah, sambil menunggu nih kita topik-topik kita ngobrol-ngobrol dulu nih Dokter Andika. Ya, Dok. Dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia ya. Dokter Andika kan bapak-bapak nih, pasti juga Bapak ASI dong ya. Nah, ini gimana sih sebenarnya apa yang ada di dalam ASI itu? Kenapa sih kita mengangkat topik keajaiban? Ya. Seajaib apa sih ASI itu? Kenapa kok kita angkat topik ini, keajaiban ASI? Ya, terima kasih Dokter Lintang ya. Jadi menyambut Hari Menyusui Sedunia ya, Breastfeeding Day, setiap awal bulan Agustus setiap tahunnya ya, dari tanggal 2 sampai 8 Agustus. Kita semua memperingati Hari Menyusui, karena memang kenapa harus diperingati, karena memang ASI itu sangat penting ya, terutama pada bayi baru lahir ya. Tentunya pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan pada bayi baru lahir itu memberikan berbagai macam manfaat ya, yang tidak dapat diberikan oleh makanan lain selain ASI ya. Jadi di dalam ASI tentunya mengandung semua jenis bahan makanan yang dibutuhkan oleh bayi ya, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, ya, kemudian multivitamin, dan yang paling penting adalah imunoglobulin atau antibodi yang berfungsi untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, itulah ajaibnya ASI ya. Ini ada yang sudah bertanya nih dari Pak Kasbani ya di Instagram. Terima kasih. Selamat siang Dok, setelah SC anak kami belum langsung menyusui. Puting istri masih belum modot keluar. Oh, jadi maksudnya putingnya datar ya. Gimana agar bisa keluar menonjol? Makasih ya. Ini seringkali nih problem ibu melahirkan ya. Puting datar nih. Ya, jadi puting datar merupakan salah satu masalah ya pada ibu terutama ya. Sebenarnya hal tersebut bisa diantisipasi. Jadi sebelum proses kelahiran ya, ibu tentunya harus mengetahui atau
harus berkonsultasi dengan mungkin konselor laktasi atau dokter kandungan tentang kondisi payudaranya ya, sehingga ketika anak lahir ya semua sudah bisa dipersiapkan. Salah satunya problem puting datar ya. Puting datar sebenarnya bisa diperbaiki dengan menggunakan alat bantu ya, seperti spet yang dibalik itu, kemudian ditarik ya, divakum. Tujuannya supaya putingnya nanti lama-kelamaan akan menonjol ya, seperti itu. Namun juga yang perlu diketahui bahwa bayi menyusu itu tidak hanya puting ya. Jadi yang terpenting adalah areolanya ya. Jadi bayi itu bisa menghisap ASI, bisa mengeluarkan ASI. Itu yang penting adalah posisi dan perlekatan. Apabila perlekatannya baik, walaupun putingnya datar atau mendelep ya, bahasa Jawanya, itu juga tetap bisa ASI-nya tetap keluar, karena yang menghasilkan ASI bukan dari putingnya tapi dari kelenjar di payudaranya. Jadi sarannya tetap dilekatkan ya. Jadi ya, perlekatan. Diusahakan untuk tetap menyusui. Sekarang ada juga yang dijual nipple yang untuk nipple alat untuk menarik puting payudara. Jadi satu tetap harus disusukan ya, tetap harus dilekatkan ke bayinya. Kemudian yang kedua bisa dengan cara barangkali bisa dipompa dulu, Dokter Andika. Pumping bisa. Dipumping, karena dengan dipumping bisa menarik payudara, bisa menarik puting yang datar tadi. Ini terima kasih loh buat Pak Kasbani tadi ya. Alhamdulillah nih sangat mendukung istrinya untuk menyusui ya. Didukung terus ya nih. Jarang-jarang loh ini suami yang Bapak pro ASI berarti. Bapak ASI nih, ayah siaga Bapak ayah ASI. Siaga. Terus disupport ya istrinya ya, Pak Kasbani. Terima kasih pertanyaannya, semoga terjawab ya. Nah, ini yang mau bertanya silahkan, atau kirim-kirim salam juga untuk Dokter Andika, silahkan ya, di klik kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Ya, itu tadi kan permasalahannya ya Dok ya. Sebenarnya kalau untuk ASI sendiri biasanya ada sih beberapa ibu-ibu menyusui itu yang ya beruntung. Ada beberapa ibu-ibu yang hari pertama sudah langsung keluar. Cuman ada beberapa yang butuh waktu beberapa jam, beberapa hari sampai dengan keluar. Nah, itu kadang-kadang terus bikin stres. Belum lagi lingkungan. Lingkungan yang tidak kurang mendukung. Ada kekurangnya dukungan dari lingkungan ya, misalnya dari suami atau dari mbahnya ya, biasanya paling sering ya. Nah, itu sebenarnya apa sih yang harus diketahui, terutama ini untuk ibu-ibu yang hamil yang akan menyusui bayinya nanti ya. Karena ternyata banyak sekali ilmu-ilmu menyusui itu yang ya memang sih menyusui itu kan sebenarnya proses alamiah ya kan. Nempel aja sebenarnya keluar, tapi ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang harus diketahui oleh calon calon ibu-ibu yang akan melahirkan. Ternyata menyusui itu nggak mudah, harus ada ilmu-ilmu yang harus diketahui sehingga tidak terjebak oleh jebakan Batman. Banyak sekali jebakan-jebakan, pastiku nggak keluar nih hari pertama, dikit banget keluar. Nah, sebenarnya normalnya atau secara fisiologis itu bagaimana sih Dok? Ibu yang harus habis melahirkan, seberapa mili ASI yang harus dibutuhkan oleh bayi itu seperti apa Dok? Jadi keberhasilan menyusui itu tergantung dari ibu dan bayinya ya. Dan satu lagi adalah lingkungan ya, support system. Jadi proses menyusui itu sebenarnya adalah proses hormonal ya, yang terbentuk antara bonding atau ikatan antara bayi dan ibunya. Ketika bayi menghisap puting payudara ibu ya, secara refleks ya, secara otomatis hormon-hormon yang berada di dalam ibu ya, yaitu ada dua hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin itu dia fungsinya adalah memproduksi atau menghasilkan ASI ya, yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar di payudara, kemudian disimpan, kemudian nanti ketika sudah siap ya atau sudah diperlukan oleh bayi, nanti dia akan keluar oleh hormon satu lagi namanya oksitosin ya. Jadi kedua hormon ini sangat berperan penting terhadap pengeluaran ASI. Kemudian yang tidak kalah penting adalah posisi dan perlekatan ya. Jadi seringkali ibu merasa bahwa ASI-nya kok belum keluar, padahal sudah usia 2 hari pasca melahirkan, kemudian masih terasa nyeri, misalnya setelah operasi sesar ya, masih nyeri di luka operasinya, itu menyebabkan
rasa cemas, rasa sakit, rasa tidak percaya diri, rasa stres ya, itu yang membuat hormon-hormon di dalam otak ibu itu tidak bisa untuk keluar, sehingga ASI-nya juga akan macet. Nah, berarti yang perlu kita antisipasi adalah tentunya ibu harus merasa happy ya, harus percaya diri, harus yakin bahwa ASI ini merupakan makanan utama kepada bayi, sehingga nanti rasa happy, rasa relax ya, kemudian dibantu oleh suaminya membantu memijat ya, menggantikan popok bayinya, kemudian menggendong, memberikan kepada ibu, itu akan memberikan rasa bahagia. Nah, rasa bahagia itu yang nanti secara otomatis akan membantu untuk mengeluarkan ASI. Iya. Nah, kalau untuk hari pertama, hari kedua itu biasanya seorang ibu habis melahirkan tuh ASI-nya sudah keluar belum, Bu? Belum keluar dok, atau baru keluarnya baru sedikit dok gitu. Nah, itu perlu nggak sih dok ditambahkan susu formula? Nah, seperti itu. Ya, jadi keberhasilan ASI salah satunya adalah kita jangan cepat-cepat memberikan makanan lain selain ASI ya, terutama susu formula. Karena secara fisiologis bayi itu dia masih punya cadangan makanan di dalam tubuhnya itu sampai 48 sampai 72 jam, artinya sampai 3 hari ya. Jadi kalau misalnya hari pertama ASI belum keluar, hari kedua ASI juga belum keluar ya, tidak usah cemas, tidak usah khawatir ya. Tempelkan saja bayi kepada ibunya ya. Jadi refleks menghisap yang dilakukan oleh bayi ya, dari mulut bayi merangsang puting payudara, itu nanti lama-kelamaan akan memberikan hormon yang akan mengeluarkan ASI seperti itu. Jadi nggak usah khawatir nanti bayinya haus, nanti bayinya kelaparan, sudah 2 hari ASI-nya belum keluar ya. Karena memang ketika bayi baru lahir, ukuran lambung bayi itu hanya kecil ya, hanya sebesar kelereng. Dan ASI yang pertama kali keluar yaitu kolostrum ya, itu yang sangat penting untuk melapisi usus bayi sehingga mencegah terjadinya infeksi ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, ASI-nya masih sedikit, nanti takut bayinya kenapa-kenapa ya. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga kebutuhan nutrisi bayi memang sesuai dengan jumlah ASI yang diproduksi oleh ibunya. Ya, terima kasih Dokter Andika, jelas sekali ya. Ini ada pertanyaan di Instagram, Dok, dari Ibu Tantri Hapsari. Dok, di usia kehamilan berapa bulan kita bisa mempersiapkan payudara supaya ketika melahirkan lancar dalam memberi ASI? Ya, jadi di trimester ketiga ya, usia 8 atau 9 bulan, ibu tentunya sudah bisa mempersiapkan ya. Jadi mempersiapkan nanti ASI-nya yang akan dikeluarkan oleh ibunya itu sudah siap atau belum ya. Dilihat kondisi payudaranya, apakah payudaranya putingnya datar atau mendelep atau misalnya yang lain ya. Kemudian bisa dikonsultasikan ya. Jadi di trimester ketiga atau di usia 8 atau 9 bulan, saat kontrol kepada dokter kandungan bisa sambil dikonsultasikan untuk mempersiapkan payudara atau mempersiapkan nanti untuk ASI-nya supaya bisa langsung keluar ketika bayi lahir. Ya, ada beberapa juga dok. Jadi kalau misalnya pada masuk usia barangkali usia 8 bulan atau 9 bulan ya, ibu bisa mulai breast care nih. Yeah. Breast care bisa breast care sendiri. Jadi tujuannya untuk merangsang produksi ASI. Kemudian selain breast care itu kan selain merangsang produksi ASI juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada di puting. Jadi kadang beberapa pada ibu-ibu hamil itu kan di bagian putingnya ada beberapa banyak kotoran. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Itu juga itu penting. Jadi sebelum melahirkan, mulai masuk usia di atas 28 minggu, nanti silakan konsultasikan dengan dokter kandungan masing-masing. Apakah aman untuk dilakukan breast care? Kalau memang aman, silahkan boleh dilakukan breast care. Jadi untuk persiapan dalam menyusui nantinya. Bahkan ini Dokter Lintang, jadi sebelum bayinya lahir, bahkan ASI itu sudah bisa diproduksi, sudah bisa dikeluarkan ya, kolostrum. Pada beberapa ibu ya, terutama yang sudah mempersiapkan sejak awal ya, jadi ASI itu sudah bisa dikeluarkan ya, dipumping atau dengan suntikan SPED 1 cc itu untuk mengeluarkan kolostrum, sehingga nanti ketika bayinya lahir ASI-nya sudah tersedia ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan ke dokter konselor laktasi, dokter anak atau dokter kandungan saat
kunjungan trimester akhir kehamilan. Ya. Jadi itu semoga menjawab pertanyaan Mbak Tantri. Jadi kadang beberapa dok, ibu-ibu itu di awal yang belum paham, biasanya anak pertama ya, insecure, dok baru hari pertama, hari kedua aslinya sudah keluar belum? Bu, sudah dok, tapi baru sedikit gitu. Dipompa sudah keluar belum? Sudah dok, dipompa baru dapat 10 cc, itu bikin insecure. Nah jangan insecure dulu ibu. Jadi memang pada ASI itu kan keluarnya disesuaikan ya dengan usia bayi. Pada awal-awal persalinan tentunya produksi ASINya juga tidak sebanyak dengan bayi yang usia 6 bulan ya. Usia 6 bulan semakin besar usia bayinya, maka kebutuhannya semakin banyak. ASINya pasti juga akan makin melimpah. Jadi jangan insecure dulu dong ya. Jadi memang harus belajar nih banyak ilmu teori yang harus diketahui oleh ibu hamil nanti, karena untuk persiapan menyusui itu ternyata nggak gampang. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya dari Ibu Tantri Hapsari tadi. Jadi kita sapa yang di Facebook dari Depok ya, dari Depok hadir ya. Terima kasih. Ini juga ada yang di Instagram dari David Dina Resti juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan yang mau menanyakan mengenai topik seputar ASI dan menyusui, silahkan diklik di kolom komentar, bisa di Facebook ataupun di Instagram. Instagram live video edit ya, nanti Mbak yang di bawah COVID. Ya. Live video edit. Nah seperti itu ya Dokter Andika. Semoga terjawab tadi pertanyaannya dari teman-teman Sobat Muhadi maupun ayah bunda. Kemudian dok, sebenarnya kalau untuk kadang ada beberapa kondisi khusus bayi yang ibunya itu tidak bisa menyusui ya, ataupun ya ada beberapa, sebenarnya kondisi apa saja sih yang menyebabkan ibu itu tidak bisa menyusui? Karena kan terus jadi patah semangat, pasti stres ya, aduh bayi saya nggak bisa saya susuin langsung atau seperti itu pada kondisi-kondisi apa saja dok? Ya memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan ibu dan bayi itu sementara dirawat terpisah ya. Misalnya ibu yang lahir secara sesar dengan anestesi umum ya, atau bius total ya. Tentunya kondisi seperti ini ibunya tidak bisa langsung memberikan inisiasi menyusui dini kepada bayinya. Atau bisa juga kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan ibu harus sementara istirahat, misalnya karena tekanan darah tinggi, preeklamsi, atau kondisi dari bayinya sendiri. Bayinya harus dirawat di ruang intensif, harus pakai alat bantu pernafasan, harus pakai ventilator misalnya, yang mengharuskan sementara terpisah ya. Untuk kondisi-kondisi yang seperti ini, tetap nutrisi yang utama adalah ASI ya, bagaimanapun caranya. Misalnya kalau misalnya ibu tidak memungkinkan untuk menetek secara langsung, dicoba apakah bisa dengan memerah ASI ya. Kalau dengan pompa atau memerah ASI manual dengan menggunakan tangan juga tidak bisa, tidak memungkinkan ya. Pilihan selanjutnya adalah ASI donor ya. Tentunya ASI donor juga harus sudah melalui proses screening ya, proses pemeriksaan apakah pendonor yang memberikan ASI itu dalam kondisi sehat, kemudian ASINya juga tidak terkandung bakteri atau virus ya. Kemudian mungkin sebelum pemberian dilakukan pasteurisasi terlebih dahulu ya, disterilisasi sehingga ASINya tersebut bisa diberikan kepada bayinya, seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Andika. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Aulia Idris di Facebook. Dampak jangka panjang jika ASI gagal diberikan apa ya dok? Terima kasih. Ya, jadi ada perbedaan antara bayi-bayi yang diberikan ASI dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI sejak lahir sampai usia 6 bulan ya. Beberapa kondisi seperti misalnya alergi ya, kemudian infeksi pencernaan, diare ya, kemudian gagal tumbuh ya, kemudian bisa juga masalah biaya ya, karena yang namanya ASI itu tidak bisa digantikan oleh susu manapun ya. Kita tahu bahwa susu formula adalah susu sapi yang diberikan tambahan ya, atau formulasi bahan-bahan
makanan, karbohidrat, lemak, protein, multivitamin dan mineral. Namun tidak bisa menggantikan kandungan yang di dalam ASI yang berupa antibodi atau imunoglobulin ya. Kemudian taurin atau asam lemak itu juga tidak bisa diberikan, tidak ada di dalam susu formula seperti itu. Nah, sehingga ketika misalnya kita lihat bahwa bayi yang mendapatkan ASI tentunya dia akan lebih sehat, jarang terjadi diare, kemudian tidak memiliki resiko alergi, dan di kemudian hari tentunya resiko terjadinya obesitas ya, kemudian gagal tumbuh misalnya akibat kekurangan makanan dan vitamin multimineral itu tidak ada ya. Jadi tetap berikan ASI kepada bayi ya, kepada anak kita supaya bayi kita akan menjadi sehat dan optimal pertumbuhannya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Aulia Idris di Facebook tadi ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi Dok di Instagram dari Sydney. Dok, apakah benar kalau anak flu atau sakit bisa diobati lewat ASI dengan cara ibu yang meminum obatnya? Ya. Jadi kalau anaknya sakit yang minum ibunya, terus nanti minum obatnya ibunya yang minum terus keluar dari ASI ya. Jadi saya jelaskan bahwa kalau misalnya anak sakit tentunya yang diobati adalah anaknya ya. Tapi memang ada beberapa obat yang bisa keluar melalui ASI. Namun tentunya dalam konsentrasi yang kecil ya. Jadi tidak semua konsentrasi yang diminum oleh ibunya itu keluar dari ASI ya. Jadi kalau misalnya anaknya sakit flu yang minum ibunya, apakah anaknya akan sehat? Ya tentu tidak ya, karena yang minum obat adalah ibunya. Namun di komponen ASI itu tentunya dia tadi ada zat-zat kekebalan ya, kemudian cairan, nutrisi. Nah itu yang akan membantu kesembuhan dari anaknya seperti itu. Jadi tidak semua obat bisa melewati ASI. Jadi jangan khawatir Bunda, kalau misalnya anaknya sakit tetap yang diobatin adalah anaknya. Putranya. Ataupun kalau misalnya bundanya juga sedang sakit ya, sedang sakit tentunya jangan bertahan tidak minum obat sama sekali ya. Ya tentunya nanti akan kondisi bundanya jadi ngedrop, semakin sakit malah justru produksi ASI-nya akan berkurang. Jadi tidak semua obat bisa melewati ASI. Jadi kalau ragu bisa dikonsultasikan dengan dokter ya, dokter anak ataupun dokter kandungan. Ya. Terima kasih, semoga terjawab pertanyaannya dari Sydney ya. Jelas sekali Dokter Andika. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Heru, penggemar terbaik ya, Mbak. Penggemar terbaiknya Rumah Sakit Dr. Muardi. Terima kasih ya, penggemar terbaik Bu Heru. Dok mau tanya, bagaimana cara melepas ASI untuk anak di atas 2 tahun ya? Oh, cara menyapih ya. Jadi memang menyapih ini susah-susah gampang ya. Jadi seperti halnya kita ketahui bahwa kebutuhan nutrisi pada anak itu tergantung usia. 0 sampai 6 bulan yang dibutuhkan hanya ASI. Kemudian 6 sampai 12 bulan makanan pendamping ASI ya, ASI-nya tetap diberikan. Kemudian di atas 2 bulan makanan padat ya, dan seterusnya ASI-nya tetap boleh diteruskan sampai 2 tahun. Kemudian bagaimana kalau misalnya bayi mau disapih ya. Jadi kita harus pelan-pelan ya, berikan pengertian kepada anak bahwa sudah bukan saatnya lagi untuk ngempeng ya, untuk netek ya, karena memang kebutuhan nutrisinya semuanya sudah dicukupi oleh makanan harian ya. Jadi kita harus pelan-pelan memberikan pengertian ya, tapi jangan memaksa, jangan memarahi, tapi secara bertahap ya. Kita berikan pengertian, adik sudah besar ya, sudah bukan bayi lagi. Jadi pelan-pelan kita sapih untuk supaya anak tersebut bisa segera lepas dari ASI-nya. Jadi istilahnya Dok sekarang ada istilahnya winning with love. Ya. Winning with love ya. With love. Jadi disapih dengan cinta. Dengan cinta. Nah, jadi nggak boleh. Kalau zaman dulu kan dikasih bertoli. Si balsem. Ya kan? Ya, kasihan ya kayaknya. Jadi semoga terjawab ya Bu Heru. Ini Bu Heru bertanya lagi nih. Untuk busui bayi umur berapa bulan Dok? Untuk ibunya bisa mendapatkan vaksin ya. Jadi ibu menyusui kapan boleh vaksin ya. Ya, vaksin jadi COVID, vaksin COVID-19 ya untuk ibunya ya. Jadi
rekomendasi yang terbaru bahkan kemarin sudah dikeluarkan oleh Persatuan Obstetrik Ginekologi bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu boleh mendapatkan vaksin COVID ya. Memang untuk ibu yang hamil itu ada batasannya ya, berapa minggu dia boleh diberikan vaksin, kemudian nanti sampai kalau nggak salah 33 minggu ya. Nah, untuk ibu yang sedang menyusui kapanpun boleh mendapatkan vaksin COVID-19 ya. Justru dengan pemberian vaksin ini ya, nanti akan menghasilkan antibodi oleh ibunya ya, antibodi anti COVID. Nah, antibodi ini nanti dia akan keluar lewat ASI ya. Secara tidak langsung bayinya juga akan memiliki kekebalan anti COVID ya. Jadi jangan ragu, jangan khawatir ya. Vaksin COVID bagi ibu menyusui itu aman ya. Dan itu selain untuk memberikan proteksi kepada ibu, juga memberikan proteksi kepada bayi melalui ASI-nya yang terkandung antibodinya itu. Ya. Terima kasih Dr. Andika, jelas sekali ya, semoga terjawab ya Bu Heru. Jadi untuk bunda, ibu-ibu yang lain juga yang sedang menyusui bayinya jangan ragu, apabila bisa dilakukan vaksinasi segera vaksin ya. Jadi ini pertanyaannya semoga terjawab dari Bu Heru. Kemudian di Instagram Dok, ada lagi pertanyaan dari Rosewood 7625. Dok, bagaimana bila ASI hanya diberikan selama 6 bulan? Setelah itu bayi tidak mau lagi dan akhirnya saya sambung dengan formula dan bubur bayi ya. Ya, jadi ASI-nya hanya 6 bulan ya, tapi produksinya berarti masih ada ini ya. Produksinya masih ada tapi bayinya nggak mau. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang perlu disiasati ya. Jadi tentunya anak usia 6 bulan itu sudah saatnya makanan pendamping ASI ya. Makanan pendamping ASI atau feeding rules ya. Kita harus memberikan jadwal pemberian makan ya, sesuai dengan kemauan atau kondisi dari bayi tersebut ya. Kita bisa memberikan ASI saat bangun tidur, misalnya jam 6 diberikan ASI, nanti makan pagi jam 8 ya, kemudian makan siang jam 12, kemudian makan malam jam 5 atau jam 6. Nah, di antara makan itu diberikan ASI ya. Jadi kalau misalnya bayinya kok nggak mau minum ASI ya, kita lihat apakah mungkin dia merasa bosan atau dia pengennya tidak netek langsung ya. Kita bisa berikan dengan ASI perah ya, kemudian diberikan dengan cangkir atau dengan sendok atau dengan cup feeder ya, atau mungkin dengan sedotan kalau dia sudah bisa ya, sehingga nanti pemberian ASI itu bisa sampai 2 tahun. Nah, yang paling sering kali Dok, ini bayi tidak mau ASI lagi, itu apakah yang paling sering itu karena bingung puting Dok? Bingung puting. Ya, paling sering masalahnya adalah bingung puting. Nah, kalau pada ibu-ibu dengan bayi yang sudah mulai bingung puting, nah salah satu tipsnya adalah ibu bisa memberikan eksklusif pumping, istilahnya sekarang epping atau eksklusif pumping. Jadi kalau memang ibu masih memang ingin tetap memberikan ASI, salah satunya adalah dengan pemberiannya di pumping ya, eksklusif pumping. Namun itu memang harus betul-betul konsisten untuk jam-jam pumpingnya. Kemudian yang kedua, kalau memang ibu masih menginginkan bayinya untuk menyusui langsung, bisa dilakukan relaktasi. Nah, jadi di relaktasi itu artinya dilatih lagi untuk perlekatan kembali ke puting ibunya. Itu butuh beberapa tahapan sih itu ya. Nah, itu Bunda, semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Tapi kalau memang ibunya sudah menyerah, artinya memang sudah memutuskan keputusan antara suami dan istri, memang ya sudah tidak menyusui lagi, artinya bayinya sudah tidak diberikan ASI, mau diberikan susu formula, susu tambahan yang lain, ya itu keputusan dari ayah bunda masing-masing ya. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Lintang Gumilang 88 di Instagram. Pagi dokter, dok, anak saya yang pertama masih usia 7 bulan. Kebetulan saya hamil lagi. Apakah saya masih boleh memberikan ASI? Kalau boleh sampai umur berapa dok ya? Ya, jadi ketika misalnya ibu hamil masih menyusui ya, kemudian masih menginginkan menyusui bayinya ya, tentunya hal ini perlu dikonsultasikan kepada dokter kandungan ya, karena memang terutama di trimester akhir ya, di akhir-akhir masa kehamilan ya, proses menyusui itu akan menghasilkan hormon oksitosin. Padahal hormon oksitosin itu dia bisa meningkatkan kontraksi dari rahim atau uterus. Nah, tentunya ketika sudah di trimester akhir ya, kalau ibunya diberikan bayinya diberikan ASI secara langsung, direct breastfeeding, tentunya hormon itu nanti akan mempengaruhi
kontraksi ya. Nah, dikhawatirkan bisa terjadi kelahiran yang prematur ya. Tentunya hal ini perlu dikonsultasikan kepada dokter kandungan ya. Bagaimana kondisi kehamilannya, apakah aman, kemudian kontraksinya sudah terjadi atau belum ya. Kalau misalnya masih trimester 1, trimester 2 itu masih aman ya. Jadi tetap boleh menyusui sampai nanti adiknya lahir seperti itu. Ya, silahkan dikonsultasikan ya Bunda dengan dokter kandungan yang merawat. Karena pada beberapa kondisi ibu hamil itu dok, justru karena mungkin hormon kehamilannya ya, sehingga membuat produksi ASI-nya menurun. Nah itu yang problemnya seperti itu. Silahkan dikonsultasikan ke dokter kandungan yang merawat ya Bunda, apakah diperbolehkan, karena kondisi kehamilan tiap ibu kan beda-beda ya dok ya. Ada yang diperbolehkan, silahkan. Ada yang mungkin kandungannya butuh beberapa kondisi khusus yang memang tidak memperbolehkan. Nah, itu silahkan dikonsultasikan. Ya, ada lagi pertanyaan di Instagram maupun di Facebook. Di Instagram nih ada pertanyaan, dok, makanan apa yang dilarang untuk ibu menyusui? Nah, anak saya usia 3 bulan, apa betul kalau makan pedas-pedas bayi bisa diare? Nah, ini cocok banget dengan mitos nih. Mitos atau fakta? Silahkan ya ayah bunda ataupun sobat Muardi, silahkan ketik di kolom komentar mengenai mitos-mitos apa saja sih pada ibu menyusui. Boleh loh, nanti akan kita bahas ya. Karena ini banyak sekali, ini trending topik, bukan trending topik sih, karena seringkali itu jadi pemikiran atau bikin galau nih ibu-ibu menyusui. Ini sebenarnya boleh mitos apa enggak, boleh apa enggak. Nah, kita bahas nih mitos-mitos apa sih yang terjadi pada ibu menyusui. Silahkan ya, saya minta diklik di kolom komentar ya, mitos dan fakta ibu menyusui ya. Ya, jadi untuk makanan apa yang dilarang, tentunya makanan yang tidak sehat ya. Makanan yang tidak sehat itu makanan yang tidak higienis, kemudian makanan yang mengandung pengawet, perasa, pemanis buatan ya. Karena setiap makanan yang dimakan oleh ibu yaitu beberapa persen akan dikeluarkan melalui ASI ya. Jadi misalnya ibunya makan rendang ya, nanti ASI-nya juga ada ada rasa-rasa rendang gitu ya. Jadi bukan dipantang ya, tapi kita lihat ya. Jadi kalau misalnya ibu dia senangnya makan pedas atau senangnya makan yang berlemak-lemak ya. Nah, nanti ke depannya si bayinya juga akan merasakan, oh rasa rendang tuh seperti ini, oh rasa pedas tuh seperti ini ya. Nanti ketika bayinya akan makanan pendamping ASI, dia tidak akan pilih-pilih makan karena sudah diperkenalkan sejak menyusui, bahkan sejak di dalam kandungan. Kalau pedas bisa menyebabkan diare atau tidak, itu sebenarnya masih dalam tahap penelitian ya, karena memang zat di dalam cabai itu memang ada yang bisa menyebabkan kondisi yang menyebabkan bayi mengalami diare ya. Selama makan pedasnya itu tidak berlebihan ya, dalam artian tidak terlalu banyak ya, itu relatif aman untuk ibu menyusui. Ya. Saya tambahkan ya dok, jadi kalau pada makanan pedas dalam cabai itu ada yang mengandung kandungan capsaicin ya. Capsaicin. Nah, pada beberapa bayi memang ada yang sensitif, ada yang nggak kuat dengan capsaicin yang melewati ASI ibunya. Apa yang terjadi pada bayi bisa mungkin diare atau yang kolik atau sakit perut. Nah, tapi kalau misalnya dalam perjalanannya selama ini ibunya makan pedas biasa aja tuh bayinya nggak ada masalah ya, berarti nggak apa-apa, aman. Silahkan dilanjutkan gitu. Yang penting jangan sampai berlebihan, jangan sampai ibunya makan pedas level 10, yang sakit bukan bayinya tapi ibunya jadi mules. Nah, ibunya mules, sakit, diare, lemes, tentunya produksi ASI-nya akan menurun. Dia itu akan mempengaruhi, sehingga boleh sebenarnya diperbolehkan, memang dilihat kondisi bayinya sendiri-sendiri gitu. Makan yang enak-enak ya, supaya ibunya happy, ibunya bahagia, ASI-nya lancar, bayinya juga akan sehat. Jangan lupa makan mengandung protein ya Bunda ya, untuk produksi ASI-nya biar sehat ya, bernutrisi ya. Terima kasih Dokter Andika, jelas sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Lirna Felicia. Maaf bertanya lagi dok, nggak apa-apa, boleh kok bertanya kok. Silahkan ya, yang lain mau bertanya silahkan diklik kolom komentar ya. Mitos-mitos juga boleh loh. Maaf bertanya lagi dok, saat ini saya memberi ASI perah karena bekerja. Apakah ada tips supaya kandungan gizi ASI perah tidak rusak atau berkurang untuk bayi ya? Ya, jadi kandungan gizi pada ASI perah ya, sebenarnya kandungan gizi pada ASI perah itu hampir sama dengan ASI yang direct breastfeeding ya, tergantung bagaimana kita cara memerah dan cara menyimpan ya.
Jadi sebaiknya ketika kita mau memerah ASI, tentunya alat-alatnya sudah dipersiapkan ya, pumping, kemudian botol ASI atau kantong ASI, kemudian ada kulkas di tempat kita bekerja sehingga ASI itu bisa sementara disimpan dulu sampai nanti dibawa pulang untuk nanti diberikan kepada bayi. Nah, untuk penyimpanan ASI itu juga berbeda-beda ya. Jadi kalau di ruangan terbuka ya, ruangan biasa, itu ASI itu akan awet ya sampai sekitar 3-4 jam. Nah, di atas 4 jam tentunya sudah kena panas ya, sudah kena panas, sudah terkontaminasi. Tentunya kualitas dan proteinnya itu nanti akan menurun, akan rusak ya. Jadi simpan di dalam kulkas, kalau bisa dibekukan ya di freezer, kemudian nanti dibawa dengan ice box ya, kotak es, sehingga nanti di rumah bisa disimpan atau bisa langsung diberikan kepada bayi. Ya, nah ini juga permasalahan ibu-ibu menyusui yang bekerja, dok. Terkadang bingung, bagaimana nanti setelah saya selesai cuti, bagaimana saya nggak bisa menyusui bayinya? Apakah harus disambung dengan tambahan susu? Nah, susu formula. Jangan khawatir Bunda, sekarang banyak sekali alat-alat yang mendukung ibu memerah ASI. Jadi dari alatnya sendiri ya, breast pump itu mulai dari yang manual sampai dengan elektrik. Dari berbagai macam harga, itu silahkan dipilih sendiri mana yang cocok dengan Bunda. Kemudian ada cooler bag. Jadi Bunda bisa memerah ASI setiap ditinggal atau pergi bekerja. Bunda bisa memerah ASI paling tidak tiap 3 jam sekali ya. Harus diperah ya. Kemudian bisa dimasukkan dalam kantong ASI ataupun botol kaca yang tentunya sudah steril ya, bisa disimpan di dalam cooler bag. Dan cooler bag itu tentunya sudah ada ice gel ya, ice gel ya. Bisa sekarang banyak sekali, boleh ice gel atau bisa disimpan di dalam kulkas ataupun freezer di tempat Bunda bekerja. Jadi itu aman selama penyimpanan dan cara penyajiannya tetap higienis. Bahkan kalau di freezer khusus ASI itu bisa bertahan 3-6 bulan loh Bunda. Yang freezer khusus ASI, bahkan sekarang Dokter Andika, freezer khusus ASI itu banyak sekali disewakan. Ya, disewakan, penyewaan freezer ASI. Jadi jangan khawatir Bunda, jangan insecure ya. Jangan gimana ya, nggak punya kulkas tuh dok, nggak punya freezer khusus ASI tuh dok gitu. Kulkas biasa juga bisa ya. Jadi kalau kulkas biasa, freezernya itu bisa bertahan sampai 2-4 minggu ya, 1 bulan. Tapi kalau yang kulkas 2 pintu bisa sampai 3 bulan bahkan 6 bulan. Itu ya Bunda, tadi siapa ya, lupa. Jadi semoga terjawab ya. Jadi jangan khawatir. Nah, caranya kalau misalnya ketika bayi mau ditinggal bekerja, mau memberikan ASI perah, ASI yang beku bisa ditaruh dulu nih di chiller ya, di kulkas selama ya, mungkin besoknya nih Bunda mau bekerja, malam sebelumnya taruh dulu di chiller di bawahnya nih, biar dia ASInya mencair di dalam kulkas dulu. Besok ketika mau diminumkan bisa langsung dihangatkan, tapi hangatnya kira-kira sekitar 40 derajat. Jadi tidak boleh langsung dididihkan di dalam panci atau kompor ya, nggak boleh langsung dididihkan. Jadi bisa dihangatkan di dalam 40 derajat kira-kira. Itu bisa menahan atau bisa antibodinya tetap bisa diberikan. Jadi antibodinya tetap tahan dengan tidak rusak, antibodinya tidak rusak. Jadi kandungan ASINya tetap terjaga, bisa diberikan ke bayinya ya. Jadi jangan khawatir, tetap optimis ya Bunda Lirna Felicia. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Ada lagi di Instagram? Di Instagram ya, silahkan. Oh, ini yang tadi Ibu Lintang. Ya. Sama pertanyaannya sama saya ya. Yang tadi yang ibunya hamil kemudian menyusui, takut janinnya pertumbuhan terganggu ya. Jadi pertumbuhan janin itu tergantung kondisi ibunya dan kondisi plasenta, dan kondisi satunya adalah kondisi janin. Ya, jadi selama kondisinya baik ya, ibu makan makanan bergizi, minum vitamin yang diberikan oleh dokter kandungan, kemudian selalu periksa kontrol sesuai jadwal ya, ANC yang teratur, tentunya pertumbuhan janin di dalam kandungannya tidak akan terganggu. Ya itu ya Ibu Lintang, terima kasih, semoga terjawab ya pertanyaannya ya, jangan khawatir. Nah ini silakan loh Bunda yang mau membahas topik mitos ya, terutama mitos nih. Kalau mungkin manfaat ASI itu pasti hampir sebagian besar pasti sudah pada tahu ya dok ya. Pasti sudah tahu. Kita bahas mitos aja nih, mitos kayaknya nih
yang menarik nih. Dok, sebelumnya nih ada pertanyaan lagi dari Jasmine. Dok, anak saya 8 bulan masih ASI dan susah makan. Jadi badannya kecil. Saya sambung susu formula tidak mau. Bagaimana ya, Dok? Karena mertua dan saudara-saudara sering mengeluhkan kondisi anak saya yang kecil ya. Ya, jadi kata nenek ya, kata saudara-saudara anak saya kecil ya. Jadi yang pertama adalah ibu harus pede ya, harus yakin bahwa anaknya itu sehat ya. Jadi anak itu dia unik, jadi jangan menyamakan antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, tentunya kita harus tahu bagaimana cara pemberian makan yang baik dan benar pada anak. Untuk anak usia 6 bulan tentunya dia sudah tahapan makanan pendamping ASI ya. Makanan pendamping ASI sehari 3 kali tentunya ya. Dalam setiap periode makan, komposisi makanan pendamping ASI itu tentunya harus mengandung semua bahan-bahan makanan ya, seperti karbohidrat, lemak, protein ya, vitamin dan multimineral ya. Kemudian pemberian ASI juga tetap diteruskan ya. Jadi makan 3 kali, snack 2 kali, kemudian ASI tetap boleh diberikan on demand atau semau dari bayi ya. Nah, untuk kondisi seperti ini bisa dikonsultasikan kepada dokter anak ya, bagaimana kita membuat suatu menu makanan atau jadwal pemberian makanan atau cara pemberian makanan supaya pemberian makan itu efektif dan efisien ya. Jadi pemberian makan bukan hanya memberikan makanan kepada anak, tapi juga memberikan proses pembelajaran, proses belajar bagaimana cara makan yang baik dan benar. Nah iya, nanti kalau pas konsul nih Bunda, kalau konsul ke dokter anak, silahkan mertua dan saudaranya diajakin. Jadi langsung mendengar penjelasan dari dokter. Nanti sama dokter anak akan diplotkan ke chart gizinya. Chart gizi. Putranya masuk dalam status nutrisinya bagaimana nih, apakah baik atau gizinya kurang. Atau Bunda bisa juga ya Dok ya, bisa memplotkan sendiri di aplikasi Primaku. Ya. Kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kita sudah punya aplikasi Primaku yang bisa di-download gratis lewat Play Store. Itu untuk nanti di situ Bunda bisa masukkan data anak, jadi mulai berat badan, tinggi badan, nanti akan otomatis masuk ke dalam kurvanya, ada interpretasi hasilnya. Apakah status nutrisi putra-putrinya termasuk dalam status nutrisi yang baik atau yang kurang. Jadi nanti Bunda nggak usah khawatir, sudah bagus nih di aplikasi, dari chart gizinya baik kok, jadi Bunda nggak usah berkecil hati ya kalau misalnya dibilangin sama mertuanya saudaranya kok kecil ya gitu. Karena kurus itu bukan berarti status gizinya kurang. Ya. Nanti tetap diplotkan ya Bunda. Kalau misalnya masih bingung, ada yang mau dikonsultasikan, silakan konsultasi ke dokter spesialis anak. Boleh ke dokter Andika spesialis anak ya di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya Dok ya. Iya. Dokter Lintang juga boleh. Ya. Itu ya Bunda Jasmine, semoga terjawab pertanyaannya. Maaf tanya lagi, masih bertanya ya, silakan. Apakah anak yang minum ASI dan formula memang cenderung tidak segemuk yang minum formula? Ya. Itu mitos ya. Sekali lagi mitos ya. Jadi anak yang minum ASI dengan susu formula apakah lebih gemuk anak yang susu formula? Ya belum tentu ya. Karena ya ASI itu ya tergantung apa yang dimakan sama ibunya. Kalau ASInya berkualitas ya, ibunya makan buah, sayur, protein ya, lemak-lemakan, tentunya ASInya juga akan berkualitas ya. Bahkan yang kita khawatirkan adalah bayi yang diberikan susu formula di kemudian hari nanti dia akan mengalami kondisi-kondisi seperti kegemukan, obesitas ya, kemudian sindrom metabolik, diabetes mellitus, alergi dan sebagainya. Nah, itu yang efek jangka panjang akibat pemberian susu formula yang ya tentunya tidak sesuai ya, terlalu banyak atau tidak diberikan ASI kepada anaknya. Ya. Betul sekali. Terima kasih Dokter Andika. Bu Jasmine ini terima kasih, semoga terjawab ya pertanyaannya bagus sekali ya Dokter Andika. Seringkali ibu-ibu yang menyusui ASI terus jadi insecure. Kok nggak gemuk ya, nggak kayak temannya yang minum susu formula gemuk-gemuk, gino-gino ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya nanti mungkin bisa terjadi obesitas, diabetes atau penyakit-penyakit yang lain. Ya. Jadi jangan berkecil hati ya Bunda. Ini dari
Bapak Reza Jamal senantiasa sehat dan sukses. So Andika dan Budiah, terima kasih Pak Terima Reza kasih, Jamal. Nanti Dr. juga mau Reza. tayang nih. Oh iya. Ya, pertanyaannya nanti bisa ya dilihat dari pertanyaan kita nih di sini ya. Ya, ini ada lagi dari Bu Tantri. Ya, Dok, bagaimana penanganan bayi prematur? Apakah harus dengan susu khusus atau bisa dengan ASI saja? Ya, jadi untuk khusus untuk bayi prematur tentunya kondisi khusus ya. Jadi tentunya kita lihat dulu pertumbuhan dan perkembangannya. Apakah kenaikan berat badannya sesuai dengan kurva ya, dengan plot. Kemudian apakah dengan pemberian ASI itu tercapai ya target peningkatan berat badan. Kalau memang dirasa kok memang dari pemberian ASI tidak tercapai ya kebutuhan akan nutrisinya ya, bisa dikonsultasikan kepada dokter anak ya. Nanti dokter anak akan merekomendasikan apakah memang bayi ini cukup dengan ASI atau dengan fortifikasi ya. Jadi dengan susu fortifikasi atau mungkin dengan susu yang tinggi kalori untuk nanti mengejar pertumbuhannya supaya nanti pertumbuhan dan perkembangannya akan tetap optimal. Jadi tetap harus dikonsultasikan. Kalau ragu silahkan dikonsultasikan dengan dokter Andika spesialis anak ya. Kalau udah di Solo nih. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Tantri. Ya, ini silahkan yang peketik mitos nih, kayak lebih menarik nih kita bahas-bahas mitos ya. Ada lagi Dok mitos yang sering kita dengar itu, Dok, ibu menyusui nggak boleh minum es, nanti bikin bayinya pilek. Bayinya pilek, oh ya. Nah itu mitos ya. Jadi es itu kan kalau diminum sama ibu kan masuk ke dalam usus ya. Nah nanti kan itu akan diserap oleh usus-usus, kan udah nggak dingin ya. Nah jadi ASI-nya tidak ada hubungannya antara ibu yang sering minum es dengan bayinya mengalami pilek ya. Mungkin hubungannya kalau ibunya sering minum es, ibunya jadi flu-nya nulari ke bayinya. Nah itu mungkin yang menyebabkan bayinya menjadi pilek. Gitu. Iya, itu mitosnya ibu menyusui yang paling sering. Nggak boleh minum es, boleh ya Bunda. Gitu. Jadi, sama ada lagi mungkin mitos tentang COVID ya, karena ini kita juga masih pandemi COVID ya, Dokter Lintang. Jadi apakah ibu yang COVID ya boleh menyusui bayinya? Tentunya boleh ya, selama kita lihat dulu kondisi ibu. Kalau misalnya ibu kondisinya baik ya, dalam artian dia positif tapi tanpa gejala, kondisinya sehat, bisa kemana-mana, artinya dia bisa beraktivitas ya. Ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah ibu boleh menyusui secara langsung ya, direct breastfeeding, atau pilihan kedua dengan pemberian susu formula. Tentunya pemberian ASI atau pemberian susu ini harus memenuhi protokol ya. Ibu harus memakai masker ya, masker medis ya. Kalau sekarang maskernya double, jadi masker medis di dalam, masker kain di luar. Kemudian ibu cuci tangan dulu ya. Kemudian area payudara dibersihkan supaya ketika proses menyusui itu droplet dari ibu ya yang berada di saluran nafas, ketika ibunya bersin atau batuk itu tidak masuk ke dalam bayinya ya. Namun di dalam ASI-nya itu tidak ada virus COVID-nya ya. Justru dengan ibu menyusui secara langsung, kemudian ada bonding, ada ikatan antara ibu dan bayinya, itu akan meningkatkan fungsi kognitif ya. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman atau ibu-ibu yang sedang terkonfirmasi positif ya. Selama kondisi ibu baik, ibu tanpa gejala atau gejala ringan lah, misalnya hanya pilek, batuk, anosmia, tetap boleh atau bisa untuk memberikan ASI secara langsung. Itu kalau ibunya isolasi mandiri Isolasi di rumah mandiri. Ya, tapi bagaimana yang terjadi kalau misalnya ibunya harus terpisah, Dok? Terpisah, misalnya dirawat ya, atau misalnya yang pertama ibunya melahirkan di rumah sakit atau di vaskes. Biasanya di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Karena ibu melahirkan dengan persalinan operasi seksio sesaria misalnya. Yeah. Tentunya di beberapa rumah sakit bayinya harus dirawat terpisah. Dengan ibunya. Nah itu bagaimana, Dok, solusinya? Ya, jadi kalau misalnya ibu terpisah ya, jadi kita lihat dulu fasilitas rumah sakit. Kalau rumah sakit tersebut bisa menyediakan satu ruangan yang terpisah ya, artinya terpisah dari pasien yang lain ya. Ibu dan bayi berada dalam satu ruangan, tidak ada pasien yang lain. Nah, ibu bisa menyusui secara langsung. Tapi kalau ibunya bercampur dengan pasien yang lain, misalnya satu bangsal isinya 5 orang, pasiennya ibu hamil semua yang positif-positif. Nah, itu tidak bisa karena dikhawatirkan bisa terjadi penularan silang ya, transmisi silang antar pasien. Nah, solusinya bisa dengan memberikan ASI perah ya. Ibu tetap bisa memompa ASI-nya ya.
pakai masker, cuci tangan ya. Kemudian alat untuk sampingnya juga harus dibersihkan dulu, botolnya harus dibersihkan. Kemudian nanti ASI perahnya itu bisa diserahkan kepada perawat untuk nanti perawat akan memberikan kepada bayi. Ya. Berapapun hasil ASI perahnya Bunda, itu tetap berharga untuk bayinya ya. Jadi jangan dibuang. Kadang-kadang ada dok, bayinya lagi dirawat, ibunya sebenarnya ASInya sudah keluar nih, tapi nggak paham, terus dibuang dok, karena warnanya masih kuning gitu. Kuning, padahal itu yang penting ya, itu namanya kolostrum ya. Jadi ASI yang pertama kali keluar ya, yang namanya kolostrum ya, hari pertama sampai hari ketiga yang warnanya kekuningan itu adalah namanya kolostrum yang mengandung antibodi ya. Justru itu hal yang penting untuk diberikan kepada bayi untuk melapisi dinding usus bayi untuk mencegah infeksi, diare dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi ASI yang pertama kali keluar jangan dibuang, justru itu harus diberikan kepada bayi. Ya, jelas sekali ya Dokter Andika penjelasannya. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Lirna. Dok, anak saya setiap selesai minum ASI sering muntah. Apakah itu normal? Oh, sebentar. Atasnya dulu ya, dari Ibu Tantri. Udah ya itu ya. Ibu Lirna, apakah setiap selesai minum ASI sering muntah? Apakah itu normal? Dan apakah setelah muntah saya boleh memberi ASI lagi atau harus dijeda dulu? Berapa lama ya? Ya, jadi muntah ya, muntah atau gumoh ya. Jadi ada perbedaan. Kalau gumoh itu gerakan refleks ya, atau keluarnya bayi tapi tidak menyemprot. Tapi kalau muntah itu menyembur ya. Nah, kalau misalnya hanya gumoh ya, kita bisa siasati. Jadi setelah pemberian ASI jangan langsung ditidurkan ya, tapi disendawakan dulu. Bagaimana caranya? Bisa ditaruh di pundak ya, dipuk-puk ya, atau dielus-elus ya, atau digendong tapi kepalanya lebih tinggi, perutnya diusap-usap supaya udara yang di dalam lambung itu bisa keluar, bisa sendawa, gelegean ya bahasa Jawanya. Seperti itu. Terus kalau misalnya habis muntah apakah harus dijeda dulu? Ya kita lihat dulu, kalau misalnya bayinya sudah stabil, sudah tidak ada sisa cairan di hidung atau di mulut, bisa segera diberikan minum obat. Ya. Biasanya kan butuh waktu ya, ibu-ibu setelah bayi menyusui bisa sekitar 20 menit sampai bayi itu bersendawa. Cuman ada beberapa kondisi bayi yang, dok udah berapa menit nih nggak keluar-keluar nih dok, saya udah begini nih. Kok nggak keluar ya? Tidak semua bayi itu habis minum selalu bersendawa. Bersendawa artinya kalau tidak bersendawa berarti tidak ada udara di dalam lambung ya dok ya. Sehingga nggak apa-apa, nggak masalah. Seperti itu ya. Jadi itu Ibu Lirna Felicia, semoga terjawab. Ini ada lagi di Instagram dari Vero Wikamia. Dok, apakah benar pemberian ASI dapat mencegah atau mengurangi risiko kanker payudara? Ya, ini menarik sekali nih pertanyaannya nih dari Mbak Vero Wikamia. Jawabannya benar ya. Jadi salah satu manfaat kepada ibu ya dengan pemberian ASI adalah mencegah kanker, baik kanker payudara maupun kanker indung telur atau ovarium ya, karena memang dengan pemberian ASI ya, dengan proses menyusui itu akan menghasilkan hormon prolaktin dan oksitosin ya. Hal itu akan menyebabkan mencegah terjadinya timbulnya sel-sel kanker ya. Jadi ada penekanan terhadap hormon estrogen ya. Jadi salah satu manfaat dengan pemberian ASI adalah mencegah atau mengurangi resiko kanker, baik kanker payudara maupun kanker rahim dan kanker ovarium. Ya, bagus sekali ya. Berarti memang betul ya. Betul. Ya, semoga terjawab. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Silahkan untuk Sobat Muardi, ayah bunda yang mau bertanya, kita bahas mitos atau tentang fakta tentang ASI dan menyusui, silahkan klik di kolom komentar di Instagramnya Rumah Sakit Muardi dan juga di Facebook ya. Silahkan. Oh, ada lagi dok, saya jadi ingat mitos tentang menyusui. Ada beberapa hari awal-awal menyusui itu kan seringkali puting ibu itu lecet ya. Itu katanya lidahnya bayi itu karena lidah bayinya itu tajam. Ada yang bilang gitu. Lidahnya tajam sehingga membuat puting ibu itu lecet. Itu mitos atau fakta dok? Ya, jadi mitos ya. Jadi salah satu penyebab puting lecet adalah posisi dan perlekatan yang kurang tepat ya. Nah, jadi posisi menyusui adalah kepala bayi itu menghadap kepada, wajah bayi menghadap ke payudara ibu. Kemudian badannya juga menghadap ke ibu ya. Jadi perut bayi dan perut ibu menempel. Seringkali kalau ibu menyusui
posisi lehernya tertekuk ya. Nah itu yang menyebabkan bayi akan tidak nyaman ya. Ketidaknyamanan itu yang nantinya bayi akan menjadi marah, tidak puas dalam menyusu, menetes ya. Akibatnya nanti putingnya akan menjadi lecet. Jadi ibu yang sedang berproses untuk menyusui harus tahu bagaimana perlekatan dan posisi menyusui yang benar ya. Semua bisa dilihat di YouTube ya. Sekarang zamannya zaman online ya, zaman informatif ya. Jadi semua bisa dilihat. Bapak-bapaknya juga harus tahu ya, harus bantu istrinya untuk memijat ya, pijat oksitosin ya. Kemudian sambil ibunya menyusui diajak ngobrol ya sama suami. Nah itu akan memberikan hormon kebahagiaan ya, hormon oksitosinnya akan keluar sehingga baik ibu dan bayinya akan sehat. Ya, terima kasih Dokter Andika. Jadi itu mitos ya, paling sering karena posisi perlekatan ya. Tidak pas. Ya, apalagi yang ibu-ibu anak pertama nih Dok biasanya. Ibu-ibu muda anak pertama itu seringkali jadi putingnya lecet. Lah kalau sudah lecet boleh nggak Dok disusuin? Ya, jadi kalau lecet boleh ya, tapi kita lihat dulu kalau memang perlu penanganan ya, konsultasikan kepada dokter apakah perlu pengobatan ya, atau masalah yang lain misalnya payudara bengkak atau mastitis, tentunya memerlukan obat-obatan seperti penghilang rasa nyeri atau antibiotik ya. Jadi semua itu harus dikonsultasikan. Ya, kalau misalnya sudah lecet bisa ada beberapa kan, ada sekarang salep-salep tuh Dok kan yang krim untuk mengurangi nyeri, sehingga itu bisa diberikan pada puting payudara ibu yang lecet ya. Ini ada pertanyaan dari Astrid Kartika Ningrum. Dok, apakah normal bayi setelah menyusui sering cekukan? Ya, jadi cekukan pada bayi baru lahir ya itu adalah hal yang normal. Kenapa? Karena memang secara fisiologis atau secara perkembangan ya itu memang sedang berkembang otot-otot pernapasannya ya. Jadi bayi itu bernapas dengan otot diafragma namanya ya. Jadi ketika proses menyusui ya, proses minum itu ada koordinasi antara menghisap, menelan dan bernapas. Nah, seringkali ada ketidakpasan nih, nggak cocok nggak sinkron. Nah, akhirnya bayinya cekukan ya. Tidak perlu khawatir, itu adalah hal yang normal ya. Tetap posisikan bayi di bahu, di pupuk ya, di elus-elus perutnya. Biasanya nanti cekukannya akan segera hilang. Iya. Semoga terjawab ya Ibu Astrid ya. Jadi normal ya Dok? Normal. Ya itu terjadi pada semua ibu sih. Apalagi ibu-ibu yang baru punya bayi tuh. Bayi cekukan gimana Dok? Nah, jangan khawatir Bunda. Anda tidak sendiri. Iya. Banyak ibu-ibu lain yang juga khawatir. Itu. Ya. Ini ada lagi nih dari Ardi. Dok, apa yang bisa seorang ayah lakukan untuk mendukung istri memberi ASI? Kebetulan bulan depan istri saya akan melahirkan anak pertama. Wah, selamat. Ya Pak Adi, ini terima kasih sekali. Ini Bapak ASI nih, ayah siaga nih, mendukung istrinya untuk selalu memberikan ASI. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk mendukung pemberian ASI? Yang pertama adalah tentunya komunikasi ya. Jadi hubungan antara suami dan istri tentu harus baik ya. Kemudian berikan motivasi kepada istri. Ayo deh, harus semangat. Ya. Bulan depan akan lahir nih anak kita ya. Jadi kita harus memberikan motivasi, kemudian membantu ya. Jadi proses menyusui itu bukan hanya ibu dan bayinya, tapi juga perlu peran dari ayahnya ya. Ayah selain harus sering ajak ngobrol ya, kemudian memberikan pijatan-pijatan ya, membantu ganti popok, memandikan bayi ya, atau misalnya beli peralatan-peralatan perabotan bayi ya. Nah, itu kan akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seorang istri ya. Jadi harus tetap semangat ya. Suami istri menyemangati ya, supaya nanti ketika anaknya lahir ya, semua itu sudah dipersiapkan dengan baik. Iya, karena paling sulit itu tantangannya adalah ketika 1-2 minggu pertama Dok, menyusui itu cobaannya banyak sekali ya, jebakan-jebakan Batman ya. Nah itu seringkali yang terus membuat seorang ibu menyusui itu jadi patah semangat. Apalagi kalau lingkungannya tidak mendukung. Nah, lingkungan yang terdekat dari seorang ibu menyusui adalah suaminya. Setidaknya kalau malam bangun melek ya ikut bangun gitu ya ayah. Gantian, setidaknya gantiin popok gitu.
Atau kan misalnya ASI-nya kok masih sedikit, semangat Ya. semangat bunda gitu. Atau misalnya gendong jemur ASI-nya ketika lecet tetap diberikan. Jadi itu sangat mempengaruhi ya, lingkungan sekitar itu terutama ayah itu sangat berpengaruh. Nah, ada ibunya, istrinya pengen belanja online ya harus disupport, dilayani tuh, kasih cering-ceringnya tuh, diisi saldonya di marketplace ya. Ya, satu lagi nih Dokter Andika, seringkali ada pada saat proses menyusui ya, terutama di 1 bulan awal itu seringkali ada jebakan Batman. Istilahnya growth spurt ya Dokter Andika ya. Nah, ya jadi kalau growth spurt itu adalah fase-fase di mana bayi itu dia akan lebih cepat lapar, lebih cepat haus ya, terutama pada malam hari ya. Jadi ketika malam hari itu ibunya pasti akan begadang ya. Nah, kondisi seperti ini suami harus siaga ya, harus membantu, harus ngewangi lah ibaratnya ya. Jadi di minggu kedua dan seterusnya itu bayi akan mengalami fase-fase dia banyak minum, banyak lapar ya, tentunya akan sering rewel ya, dan nanti disertai dengan kenaikan berat badan yang cepat. Ya, itu istilahnya kita dengar adalah growth spurt, istilahnya periode percepatan pertumbuhan ya. Itu terjadi pada beberapa waktu tertentu seorang bayi, bisa 1 minggu, usia 1 minggu, usia 2 minggu, usia 1 bulan itu bisa terjadi, dan itu seringkali terjadinya beberapa hari. Jadi kadang paling sering tuh malam. Jadi malam tuh sudah disusuin kok masih nangis terus ya. Udah disusuin kayaknya udah kenyang, setengah jam nangis lagi, minta mimi lagi. Nah, terkadang itu jadi jebakan Batman. Jadi dikiranya apa ASI saya nggak cukup ya. Sehingga lingkungan yang di sekitarnya, entah ibunya atau mertuanya atau suaminya sendiri, udah nggak cukup nih, kasih aja nih tambah susu formula nih biar kenyang, biar tidur. Nah, itu namanya adalah periode percepatan pertumbuhan. Itu kadang-kadang jadi jebakan Batman nih untuk ibu menyusui. Kuncinya adalah satu, harus yakin pasti ASI saya cukup. Ini adalah periode percepatan pertumbuhan. Setelah ini pasti badai akan pasti berlalu. Besok pasti bayi saya cepat berat badannya akan naik melesat ya. Biasanya kalau kata orang mau pinter dok, entah itu mau beratnya mau naik atau panjangnya mau tambah panjang atau mau pinter gitu. Mau pinternya apa? Entah mau bisa mengkurep atau mau yang lain gitu. Ya, itu ya yang di Facebook disapa. Udah tadi kok. Ya, jangan lupa untuk Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat ya di Facebook, di YouTube RSUD Dr. Muardi, dan juga di Instagram feed ya, nanti akan kita posting. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Share juga akun media sosial kita ya di Rumah Sakit Dr. Muardi di YouTube-nya ya. YouTube-nya jangan lupa ya dilihat ya Ayah Bunda. Ini banyak sekali topik-topik seputar kesehatan anak yang bisa dilihat di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi. Klik aja Muardi Asah Asuh ASI, nanti akan keluar banyak sekali topik-topik yang menarik seputar info kesehatan anak. Ya, Dokter Andika, kita sudah di penghujung acara nih. Ya, tidak terasa Dokter Lintang. Tidak terasa ya. Ternyata banyak sekali yang bertanya. Terima kasih. Silakan Dokter Andika, ada closing statement ya. Ya, jadi sebagai kata akhir ya, jadi menyusui adalah suatu proses pemberian nutrisi dan pemberian rasa kasih sayang antara ibu kepada bayi ya. Tetap semangat memberikan ASI karena banyak sekali keajaiban yang tersedia di dalam ASI. Tidak ada susu manapun yang bisa menggantikan ASI ya. Agar anak kita menjadi anak yang sehat ya, yang pintar, yang cerdas, berikan ASI eksklusif 0-6 bulan, kemudian lanjutkan sampai usia 2 tahun. Ya, terima kasih Dokter Andika. Satu lagi nih, kalau ini closing statement dari saya. Kalau ibu-ibu menyusui ini yang sudah melewati masa menyusui ya, anaknya sudah lebih dari 2 tahun, mungkin dulunya bayinya tidak sempat mendapat ASI, anaknya sudah lebih dari 2 tahun kan, nggak bisa kembali lagi ya. Itu semua sama-sama ya, semua tetap ibu sejati, tetap semuanya ibu hebat. Entah ibu yang melahirkan secara normal ataupun secara sesar, ataupun ibu yang menyusui atau nggak menyusui ya, itu sama-sama semuanya adalah ibu sejati, sama-sama semuanya adalah ibu yang hebat. Jadi jangan insecure terhadap diri sendiri ya, jangan merasa rendah diri terhadap diri sendiri ya, harus tetap semangat, optimis. Kalau ibunya bahagia, pasti anaknya juga akan bahagia. Tumbuh kembangnya juga pasti akan optimal ya Dokter Andika ya. Benar sekali Dokter Lintang. Ya, terima kasih ya Ayah Bunda Sobat Muardi yang sudah bergabung di Instagram maupun di Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi.
Kita akan berjumpa lagi nanti minggu keempat tentunya dengan topik-topik yang menarik. Semoga bermanfaat hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.